Pernah ngerasain nggak, bangun pagi, bahkan sebelum minum kopi, tangan kita tuh udah otomatis aja gitu ngambil HP, scroll media sosial, balesin chat, nonton video-video pendek. Tanpa sadar, otak kita udah dibombardir sama ratusan rangsangan. Padahal hari aja belum bener-bener dimulai. Nah ini bukan sekadar capek biasa loh, ini adalah sebuah kondisi yang namanya overstimulasi kronis. Tahu kan, perasaan ketika kepala rasanya berat, susah banget buat fokus, dan kayaknya udah nggak ada lagi gitu ruang buat mikirin hal baru. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Ini pengalaman yang umum banget di dunia kita yang serba cepat ini. Perasaan ini tuh saking umumnya sampai-sampai ada istilah khusus yang baru aja dinobatkan jadi kata tahun ini oleh Oxford, yaitu brain rot. Istilah ini bener-bener pas banget buat ngegambarin rasanya fungsi otak kita menurun gara-gara kebanyakan nonton konten online yang, ya gitu-gitu aja. Ini jadi semacam pengakuan global kalau yang kita rasain itu beneran nyata. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Biar kita ngerti kenapa kita bisa ngerasa kayak gini, kita perlu sedikit ngintip ke dalam otak kita. Lebih tepatnya, ke satu zat kimia yang kekuatannya luar biasa. Yuk kita kenalan sama yang namanya mesin pengejar dopamin. Dopamin ini sering banget disalahartikan cuma sebagai zat kimia kesenangan. Padahal perannya jauh lebih penting dari itu. Anggap aja dopamin ini sistem motivasi di otak kita. Dialah yang bikin kita semangat nyari hal-hal yang bikin senang dan ngulangin lagi perbuatan yang rasanya kayak dapat hadiah. Nah, ada analogi yang keren banget dari Dr. Anna Lemke dari Stanford. Coba bayangin di otak kita ada semacam timbangan. Waktu kita ngerasain senang, misalnya pas nonton video lucu, dopamin keluar dan timbangannya miring ke sisi kesenangan. Tapi otak kita itu suka banget sama yang namanya keseimbangan. Jadi otomatis otak bakal ngedorong timbangan ke sisi sebaliknya, sisi rasa sakit, yang kita rasain sebagai rasa pengen atau craving buat dapat kesenangan itu lagi. Dan kutipan ini wah bener-bener ngena banget. Dr. Lemke bilang, ponsel pintar adalah jarum suntik modern yang menyalurkan dopamin digital 24/7. Ini nunjukin betapa gampang dan non-stopnya kita bisa dapat suntikan dopamin di zaman sekarang. Dan platform-platform digital itu emang sengaja dirancang buat manfaatin sistem ini. Notifikasi itu ngasih sinyal ada yang baru, pemicu dopamin paling kuat. Terus algoritma AI yang nyuapin kita konten yang mirip sama yang kita suka, tapi selalu baru. Dan tentu aja, infinite scroll yang bikin kita terus-terusan nge-scroll tanpa henti nyari hadiah berikutnya. Udah kayak mesin slot digital aja. Jadi, apa dong akibatnya di dunia nyata kalau otak kita terus-terusan diguyur dopamin? Nah, mari kita lihat konsekuensinya, mulai dari kelelahan digital sampai beban karena terlalu banyak pilihan. Dampaknya ini bener nyata loh dan bisa diukur secara klinis. Kelebihan dopamin itu bisa ganggu kemampuan kita buat nginget hal-hal penting. Rentang perhatian kita jadi makin pendek, makanya susah fokus. Kita juga jadi cenderung malas mikir dalam-dalam buat mecahin masalah. Emosi juga jadi gampang naik turun, gampang cemas, dan bahkan kualitas tidur kita juga jadi korban. Lebih spesifik lagi ada yang namanya kelelahan media sosial. Ini adalah kondisi di mana kita ngerasa terkuras, baik secara emosi maupun pikiran, gara-gara kebanyakan main di dunia maya. Pendorong utamanya sering banget itu FOMO atau Fear of Missing Out. Rasa cemas kalau orang lain lagi seru-seruan dan kita ketinggalan momen. Sekarang coba lihat angka ini, 35.000. Gede banget kan? Angka apa sih ini? Ini adalah perkiraan jumlah keputusan yang dibuat sama rata-rata orang setiap harinya. Dan ini ngebawa kita ke kondisi yang namanya decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Tanda-tandanya mungkin udah akrab banget ya. Suka nunda-nunda keputusan, bahkan buat hal sepele kayak mau makan apa, terus jadi lebih impulsif, atau saking capeknya mikir, kita milih opsi yang paling gampang aja. Ini semua karena energi mental kita udah terkuras habis. Tapi, tenang, ada kabar baiknya. Kita nggak pasrah gitu aja kok. Otak kita itu bisa pulih. Sekarang, kita akan masuk ke bagian yang lebih positif. Gimana caranya kita nemuin tombol reset dan ngembaliin lagi fokus kita. Kuncinya ada di satu konsep yang luar biasa ini, neuroplastisitas. Ini tuh kayak kekuatan super otak kita buat menata ulang dirinya sendiri, buat beradaptasi, berubah, dan pulih. Artinya, kerusakan yang terjadi itu nggak permanen. Otak kita bisa belajar lagi buat nemuin keseimbangannya. Salah satu strategi yang lagi populer itu namanya puasa dopamin.
Ini bukan berarti kita ngilangin dopamin sama sekali ya, itu nggak mungkin, tapi lebih ke mengurangi aktivitas yang ngasih dopamin instan dan berlebihan. Anda bisa mulai dari level pemula, coba deh nggak buka media sosial selama 2-4 jam tiap hari. Kalau udah biasa, coba juga kurangi dengerin musik atau podcast terus-terusan. Level paling tingginya adalah nyisihin 1 hari penuh buat bener-bener istirahat dari dunia digital. Dan manfaatnya kelihatan banget loh. Penelitian nunjukin, cuma dengan istirahat seminggu aja dari media sosial, gejala cemas bisa turun lebih dari 16%, depresi turun hampir 25%, dan susah tidur berkurang lebih dari 14%. Angka-angka ini bukti nyata betapa kuatnya efek dari sebuah jeda. Ada lagi nih cara lain yang indah banget. Namanya Shinrin-yoku atau mandi hutan. Ini praktek dari Jepan di mana kita meluangkan waktu untuk nyempungin diri di alam. Tujuannya bukan buat olahraga berat, tapi buat nikmatin suasana hutan dengan semua panca indera kita. Dan dengan alam Indonesia yang kaya banget, praktek ini gampang banget kita lakuin, bahkan di taman kota terdekat sekalipun. Nah, ini beberapa tips praktis lain yang bisa langsung dicoba. Olahraga teratur. Coba deh nulis jurnal, tapi pakai tangan, bukan ngetik. Bikin aturan waktu dan tempat bebas scroll, misalnya pas lagi makan. Dan yang paling penting, usahain tidur yang cukup dan berkualitas, sekitar 7-9 jam. Oke, kita sampai di bagian akhir. Ada satu hal yang penting banget buat kita ingat. Merasa kewalahan di dunia modern ini bukanlah sebuah kegagalan pribadi. Ini adalah tantangan yang kita hadapi bersama-sama. Dan kutipan ini sepertinya bisa merangkum semuanya dengan indah. Di dunia kita yang serba ada ini, keseimbangan sejati itu ternyata nggak ditemuin dengan terus-terusan nyari kesenangan, tapi dengan punya keberanian buat mengambil jeda dan menikmati hening yang punya makna. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Bukan tentang mengubah hidup secara drastis besok kok, tapi tentang satu hal kecil aja. Apa sih satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mulai memberikan otak Anda istirahat yang sangat-sangat ia butuhkan? Terima kasih sudah menyimak.